Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kopi Dituang Channel. Kawan-kawan, seperti biasa sebelum lanjut ke videonya, klik tombol like serta subscribe sebagai support dari channel ini agar kami lebih berkembang. Like. Kenalin teman, ini namanya Om Agus ini. Nah, ini teman saya, Om. Kita panggil. Biasanya kalau kecamane kan panggilnya kan Om gitu ya. Ya, jadi dari Om Agus ini saya belajar kacer dan kami belajar untuk beternak kacer. Nah, biasanya beli ombyokan ya dulu kita ya, Om Agus ya. Ombyokan, terus kita rawat, terus kita jual setelah gacor. Nah, terus kemudian ya dan banyak lagi. Jadi saya yang memang suka kacer, bertemu dengan Om Agus ini juga notabene lebih dulu mengenal kacer dan saya berguru padanya. Nah, kali ini kita akan bahas terapi cemburu. Nah, kira-kira apa sih terapi cemburu untuk kacer itu? Simak video ini sampai selesai. Halo, apa kabar teman-teman? Nah, jadi seperti ini ya yang dinamakan terapi cemburu untuk kacer. Nah, jadi pertama kita siapkan kacer yang masih kondisinya itu belum terlalu gacor ya, atau kalau bahasa Jawa di sini kita sebut sebagai apa ya? Kalau mentalnya masih di bawah yang di dalam kandang itu untulan. Nah, jadi semacam kata untulan. Nah, jadi kita kacernya itu yang belum terlalu siap atau belum terlalu gacor. Nah, kita taruh di depan kandang ternak kita. Nah, seperti ini kira-kira ya. Biar ini maksudnya apa? Biar yang di dalam kandang itu merebut bukan merebut, tapi mempertahankan teritorinya ya. Jadi kandang itu adalah bagian dari teritori kacer-kacer yang ada di dalam kandang, sehingga kalau ada kacer lain di depannya itu mereka akan mempertahankan teritorinya yang jantan ya. Jadi otomatis yang jantan akan gacor juga melawan yang ada di depannya, sehingga biasanya pada waktu itu birahi dari kacer jantan akan muncul, apalagi dia bersama betina. Jadi dia itu mempertahankan teritorinya dan juga mempertahankan betinanya. Biasanya apalagi kalau betinanya itu mendekat ke jantan yang ada di depan sangkar, otomatis jantan yang di dalam kandang pun akan berusaha untuk mempertahankan dengan cara dia itu akan lebih gacor atau mau tarung. Nah, setelah semua itu terjadi, maka biasanya kacer yang betina itu akan tertarik kepada kacer jantan yang ada di dalam kandang. Keduanya merasa teritori mereka itu terkuasai, aman, dan biasanya mereka akan segera kawin dan bertelur. Nah, untuk terapi cemburu itu sendiri menurut saya teman-teman tidak usah terlalu lama-lama, karena kadang kalau terlalu lama itu jantannya jadi panas atau jadi galak ya, sehingga karena dia tidak bisa menyerang kacer jantan yang ada di depan kandang, dia biasanya bisa menyerang mengejar kacer betina yang ada di dalam kandang. Nah, untuk hal ini yang perlu digarisbawahi adalah pertama, kita tidak harus melakukan ini setiap hari, kita hanya waktu-waktu tertentu saja, atau ada kacer yang sudah siap ya, kemudian melihat situasi dan kondisi daripada masing-masing kacer. Selain itu juga jangan terlalu lama-lama, karena biasanya seperti itu tadi, seperti yang saya bilang, bahwasanya kadang karena yang jantan di dalam kandang itu terlalu panas, sehingga dia emosi dan berusaha untuk mengejar atau memaksa betinanya, yang itu tentu tidak baik, yang bisa membuat betina jadi takut kepada jantan kita yang ada di dalam kandang, atau justru stres dan tidak bisa makan. Nah, untuk terapi kacer ini sendiri menurut saya sangat baik dan sangat efektif, karena beberapa kali saya sering melakukan cara ini untuk memancing birahi daripada kacer-kacer yang ada di dalam kandang sehingga mereka bertelur.
Nah, untuk yang tidak punya kacar lain atau tidak punya untulan, bisa juga pakai suara-suara MP3 ya teman-teman. Bisa pakai suara ya di YouTube itu kan banyak ya. Itu juga bisa. Kalau menurut saya, tapi lebih efektif biasanya terlihat reaksinya itu yang pakai asli ya, pakai kacar seperti ini, kacar untulan seperti ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya bagikan. Jangan lupa klik tombol like serta subscribe sebagai support channel ini agar kami lebih berkembang.